Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Dalam episode kali ini kita akan bicara soal satu tema, yaitu by His grace, oleh karena anugerahnya. Tamu kita adalah seorang penyintas kanker gitu ya, yang beliau jalani di dalam tahun-tahun kehidupan, namun di dalam anugerah Tuhan pelihara sampai hari ini. Kita bersyukur. Nah, saya akan memperkenalkan tamu kita dalam episode kali ini, yaitu Pendeta Bambang Tejo Kusumo. Halo Pak Bambang. Halo Pak. Nah, gimana kabarnya ini? Baik. Nah, saya senang bisa obrol-obrol gitu ya dalam kesempatan ini gitu ya, di acaranya podcast Bukti Buka Hati. Nah, Pak Bambang bisa cerita sedikit nggak tentang perjalanan hidupmu gitu ya, sampai kok sekarang jadi pendeta kira-kira begitu. Nah, wah, ini perjalanannya panjang ya Pak. Ya nggak apa-apa. Cuma saya singkat aja. Ya kita coba dengerin. Ya memang sebagai orang yang bekerja ya, mulai SMA itu saya ini sudah nyambi istilahnya gitu ya. Jadi sambil sekolah sambil kerja. Itu mulai SMA itu? Mulai SMA. Terus berjalan sampai usia sekitar 40-an. Iya. Nah, entah kenapa tiba-tiba punggung ini yang di belakang pundak ini ya sakit. Sakit tuh nyeri, kayak orang itu kalau tekan enak. Kalau dipijat enak, tapi begitu ntar lagi pusing gitu ya. Itu pas umur 40-an, 40 ya? Iya, mulai gejalanya itu. Nah, pada waktu saya persekutuan di kantor gitu ya, waktu pujian tiba-tiba seperti orang vertigo, jadi seperti dunia itu berputar. Nah, tambah cepat gitu ya, saya mulai keringat dingin. Nah, pada waktu saya bilang, aduh, ini kalau gak berhenti saya bisa pingsan di tempat, karena sudah pusing gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba berhenti ya. Nah, setelah itu saya mulai tidak enak gitu. Apakah ini kolesterol atau tekanan tensi tinggi gitu. Saya cepat-cepat lari ke salah satu lab gitu ya, untuk cek. Nah, akhirnya dicek, keluarlah hasilnya, ternyata leukosit saya ini tinggi. Nah, saya ini kan orang awam. Leukosit tinggi apa sih maksudnya? Nah, saya coba tanyakan ke istri. Karena dengan istri kita harus pergi ke 3 dokter. Nah, di sana dokternya juga ragu-ragu gitu ya. Satu dokter bilang ini salah labnya. Coba kamu olahraga lagi, setelah itu kamu lab lagi. Nah, malam itu juga saya pergi dokter satunya. Dia nggak dilihat gitu, dia bingung. Terus lihat saya gitu ya. Ini apa nggak salah gitu ya. Akhirnya gini aja. Saya kasih surat gitu ya. Langsung aja ke Singapura. Loh, saya kaget gitu ya. Ini maksudnya saya ke sini dok mau minta obat gitu ya supaya dia gak pusing gitu. Jangan, lebih baik kamu ke Singapura aja. Saya sendiri juga nggak ngerti. Dokter malah yang nganjurkan langsung ke Singapura. Langsung gitu ya? Surat itu langsung keluar, langsung dirujuk ke Singapura. Nah, kami ini belum persiapan. Akhirnya dalam perjalanan sebelum pergi kami harus menunggu 3 minggu untuk rest di rumah sakit sebentar. Nah, setelah di rumah sakit itulah saya ini baru sadar. Waktu SMA kelas 2 atau kelas 3 pada waktu altar call di Gloria Pacar. Biasa kalau hamba Tuhan itu kan nanya siapa yang mau menjadi pekerja yang setia gitu ya. Terakhir kan pasti pendeta lah. Mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Nah, saya ini kenapa ya? Saya sampai sekarang juga mikir gitu ya. Pertama, kedua, ketiganya kok saya angkat tangan gitu ya. Nah, sampai saat itu baru saya sadar, loh, saya pernah nasar. Nah, sama pendetanya yang angkat tangan silakan maju ke depan. Saya juga ragu-ragu, malu gitu ya, tapi ya diminta maju saya maju. Setelah didoakan ya ini saya langsung kerja. Sampai usia 40 itu, nah dalam perjalanan memang nggak mudah. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan. Pada waktu bekerja ini banyak hal-hal yang terjadi. Hampir saya ini terjadi kecelakaan di Python. Harusnya masuk ke lokasinya Python dari Basuki mau lewat gitu ya. Tapi untungnya nggak tahu kenapa mobil itu bisa putar balik.
Saya juga sampai sekarang kaget gitu ya. Tapi ini anugerah semua. Nggak sampai tabrak ke tebing, nggak sampai loncat ke Python gitu. Nah dari sana saya mulai evaluasi. Saya bilang iya, saya ini pernah nasar gitu. Nah waktu tengah malam saya coba untuk kuat turun dari ranjang. Nah setelah itu saya ngambil kursi yang di pinggir ranjang biasanya untuk pembesuk. Ya untuk tamu lah atau yang nunggu gitu ya. Saya berdoa, Tuhan kalau izinkan satu kali kesempatan, saya mau masuk sekolah Alkitab gitu ya. Nah itu ceritanya Pak Liv. Ya oke. Nah, ini kan begini, ketika leukositnya tinggi, itu kan masih belum jelas ini sebenarnya apa kan gitu ya. Ya kan? Lalu tahunya persis kalau ini adalah kanker leukemia itu kapan gitu? Itu pada waktu saya tiba di Singapura. Dokter ternak langsung mendiagnosa, langsung ngomong begitu. Ya, waktu di Singapura karena kami ini tidak pernah menginjak kaki di Singapura. Jadi sama Emma ini sama istri juga cari dokter yang mana. Akhirnya saya ini lebih tertarik ke ini Singapore General Hospital. Saya pikir ini murah gitu ya. Paling murah punyanya pemerintah. Sini aja kalau gitu ya. Nah waktu saya berangkat itu leukosit saya sudah tinggi. Saya hanya pasrah. Kalaupun ada apa-apa masih ada istri yang dampingi gitu kan. Sampai berapa itu leukositnya waktu itu? Itu 100 lebih. 100 lebih? Normalnya itu kan apa ya? 10. Di bawah 10 ya? Antara 10-an ya? Iya maksimal. Iya. Nah itu sudah, berangkat itu udah gak karu-karuan gitu ya. Nah sampai di sana masih harus ke klinik lagi. Tapi untungnya di sana itu ada satu teman gitu ya, yang baru kenal, namanya Ibu Mariatan. Nah beliau inilah yang mengawal kami selama di rumah sakit. Ya, yang mendampingi terus gitu ya. Nah waktu divonis langsung dokter bilang bahwa ini leukemia itu perasaannya waktu itu gimana sih? Pertama saya ini juga nggak kaget-kaget gitu ya, karena kami juga nggak ngerti gitu ya. Apa itu leukemia? Iya apa itu leukemia gitu ya. Wah Anda gugup sekali. Iya. Jadi pada waktu karena di waktu periksa di Surabaya juga dokter juga nggak bilang gitu kan. Cuma ini langsung aja kamu ke Singapura gitu ya. Nah sampai di Singapura dilihat waktu ngambil sumsum itu. Baru ketahuan kamu kena leukemia tapi jenisnya CML. CML itu apa? Artinya itu tahap awal atau apa gitu? Tengah-tengah, kronik melanoid leukemia. Kalau yang paling atas terakhir itu akut. Akut ya. Nah, kalau akut itu biasanya ada batas waktu maksimal 3 bulan. Itu sudah biru semua. Seperti orang dipukuli. Iya. Nah, terus keluar di darah, di telinganya keluar darah. Ya, ini masih dianggap middle gitu ya. Pertengahan gitu ya. Nah, waktu itu apakah memang itu ya? Saya nggak tahu apakah keluarga besar itu ya. Itu punya riwayat begitu. Sakit sejenis gini atau yang jenis lain. Iya, setahu saya juga setelah agak pulih, saya menanyakan ke mama, mama bilang enggak ada. Cuma ada dari riwayat mama itu ada yang diabetes. Ya. Cuma kalau untuk cancer kok enggak ada bilang. Nah, saya juga bingung sampai sekarang ini apa ya maksudnya. Nah, Pak Bambang sendiri itu ketika menghadapi kayak begini ya, itu kan biasanya kan orang ingin cari tahu gitu kan. Sebenarnya saya ini kenapa? Mulainya dari mana gitu ya? Penyebabnya apa? Ada punya pencarian kayak begitu? Ada. Awal-awal ini saya juga mulai bertanya gitu ya. Ada timbul kok sakit namanya leukemia gitu ya. Terus saya coba tanya dokter gitu ya. Ya bias gitu kan. Mungkin dari makanan. Apa yang dimakan gitu ya. Nah, kalau makanan ya biasanya sih umum. Nah, dari obat-obatan yang sembarang kita minum itu bisa. Kadang-kadang kita ke dokter sakit flu gitu ya. Kita ke dokter pasti obatnya ini. Nah, dalam posisi seperti itu kadang-kadang kita kalau di jalan itu kan kepinginnya langsung minum kan, cepat mau sembuh gitu kan. Memang selama ini sering konsumsi obat gitu tanpa konsultasi dokter? Saya kadang-kadang kalau waktu kerja lapangan itu kan biasanya minum kayak antibiotik sama obat flu di Colgate apa segala macam. Kadang-kadang saya minum. Nah, kadang-kadang saya lupa untuk makan gitu ya. Nah, itu waktu itu saya minum. Tapi ya
apakah itu saya juga nggak pastikan gitu ya, nggak bisa memastikan. Ya, mungkin pola hidup atau konsumsi obat ya macam-macam bisa penyebab bisa gitu ya. penyebab gitu. Nah, waktu itu ketika divonis kayak gini ya, ini kan mungkin Pak Bambang tidak merasa apa-apa gitu. Keluarga gimana reaksinya? Pasti, kalau yang pasti yang saya tahu Emma ini sudah ya SPT-nya itu semalaman tuh sudah menangis gitu ya. Kok ada gitu loh, kok kena penyakit ini gitu ya. Nah, ini satu pergumulan memang. Nah, apalagi kita tahu untuk beli obatnya ini kan nggak murah. Satu nggak murah, satu diminum harus seumur hidup. Nah, karena pembelian obat ini kan berdasarkan kurs dolar. Sampai sekarang masih minum obatnya? Masih ya. Masih. Tapi disiplin ya? Ya, saya usahakan untuk disiplin. Kadang-kadang lupa juga. Nah, selama gitu ya menjalani terapi lah pengobatan. Sekarang saya anggap kan sudah kayak penyintas, sudah nggak ada yang mengganggu apa-apa. Yang paling mengganggu itu apa waktu itu awal-awal? Yang paling mengganggu satu kondisi kalau sudah obat ini dikonsumsi, efeknya adalah yang pertama biasanya seluruh tulang itu istilah apa ya, linu. Ya, linu, jadi di dalam, jadi harus diurut. Tapi kalau diurut enak, begitu urutnya itu lepas, nyeri kayak orang itu habis lari maraton berapa puluh kilo gitu. Jadi ngilu sekali. Dingin juga dalam enggak? Enggak, cuma gak enak nih tulang dalam. Kan ada orang kalau kayak ngilu kayak cuaca terlalu dingin gitu ya. Rasanya kan ngilunya itu kayak apa kayak gitu. Lebih dari itu. Jadi enggak enak semua. Jadi kepengen itu tangan atau kaki itu ya ditekan. Nah, itu baru agak menolong sedikit. Ya. Nah, ini pengobatan yang dijalani lah gitu ya. Ini kan boleh bilang berkelanjutan gitu. Nah, prosesnya sih gimana itu? Apakah ke Singapura terus atau gimana di Indonesia atau Surabaya? Untuk awal kami memang harus menginap di Singapura untuk rawat jalan. Tapi setelah hampir sebulan saya diizinkan untuk pulang. Tapi tiap sebulan atau 2 minggu sekali atau sebulan gitu ya, saya harus kembali untuk kontrol. Jadi awalnya agak pendek gitu ya. Jadi suruh cepat, kontrol, harus ngambil sum-sum gitu ya untuk cek darah. Setelah itu boleh pulang lagi kalau semuanya oke. Nah, nanti berapa 2 sebulan lagi suruh kembali. Setelah itu berjalan oke, 2 bulan 3 bulan sekali. Nah, proses ngambil sum-sumnya itu apa? Bagi pasien itu apa? Sakit atau gimana? Aduh, kalau saya ini baru pertama ini, saya pikir itu ya awal itu saya pikir ngambil sum-sum itu melalui seperti ngambil darah. Ya. Ternyata ngambilnya tuh di tulang belakang yang di bawah. Gitu. Nah, posisinya harus satu kaki itu ditekuk gitu ya ke dada. Jadi tulang belakang itu melengkung. Nah, di sanalah pengambilan dilakukan. Saya baru kaget sampai keringat dingin gitu. Nah, saya nggak lihat jarumnya seberapa besar atau suntikannya seberapa, tapi menurut mereka itu panjang karena itu kan masuk ke sambil ngambil ke tulang gitu kan. Jadi memang terasa meskipun dibius itu masih kayak orang cabut gigi krek gitu ya. Wah, ngilu. Nah, itu kan tulang belakang banyak ruasnya. Begitu jarum itu kena teng. Aduh. Itu sakit pol. Meskipun dibius masih terasa sakit sekali. Jadi proses pengambilan sum-sum itu memang harus dibius gitu ya? Iya. Harusnya itu enggak. Cuma sedikit. Gitu. Oh, bius lokal lah ya? Bius lokal. Jadi Pak Bambang sadar? Sadar. Tapi setelah itu saya tahu rasa sakitnya seperti itu. Saya minta bius total. Tapi dokternya bilang sebenarnya nggak boleh. Harus nggak boleh. Karena bius total itu takutnya nggak bangun nanti. Enggak. Waktu jarum ini kena, dia nggak bisa teriak saya. Jadi dia begitu teriak, dia langsung cabut. Nah, diarahkan lagi. Dia ngambil pas pinggirnya. Begitu kalau jadi ngambil di tempat yang tidak sakit istilahnya. Iya. Jadi dia pas ngambil di sumsumnya itu kan ada cairannya. Itu justru nggak sakit mungkin ya? Iya, kalau pas itu, kalau kena tulangnya, aduh. Sampai saya pernah
hampir berapa menit disemprot lagi pakai obat bius lagi supaya bukan waktu ngambil itu seperti orang katakanlah kayak di sinar gitu ya. Jadi tahu ini ambilnya di sini gitu. posisi di mana. Kadang-kadang kalau kita lihat orang ngambil darah itu ya, kesulitan ya. Dia kan ada kayak ditembakin gitu ya. Jadi lihat saluran darah gitu. Ya. Nadi ini di mana-mana. Oh, ngambilnya di sini. Gitu. Enggak begitu. Rasanya saya tidak sih ya. Enggak tahu soalnya juga ya. Saya menghadap ke tembok, dipegangi sama suster gitu ya. Lah, dokternya cuma gitu, cuma sabar sebentar, tapi lama sekali. Nah, pengobatan ini ya, treatment ini sampai berapa lama sehingga dokter mengatakan ya kamu sekarang ya survivor gitu. Oh, itu pernah tadi terakhir saya ikut di seminar mengenai kapan pasien leukemia CML ini bisa lepas obat. Nah, memang prosesnya itu harus ketat, gitu ya. Satu yang harus dilakukan adalah harus cek namanya BCR-ABL. Apa itu? Nah, itu satu jenis untuk melihat deteksi sel-sel muda yang ada. Itu deteksi berapa persen tinggalnya gitu ya. Nah, sampai kalau di Singapura itu bisa deteksi sampai 0,0000. Tapi kalau yang di sini yang tahu saya di Prodia itu hanya sampai 0,0003. Nah, setelah itu kalau dia di bawahnya itu langsung alatnya itu mengatakan tidak terdeteksi. Nah, itu berarti di bawahnya. Nah, itu bagus. Nah, patokannya kalau itu sudah 2 tahun seperti itu mulai dicoba untuk lepas obat. Nah, Pak Bambang sekarang sudah sampai proses itu? Sudah. Nah, sudah ya, puji Tuhan. Sejak berapa lama berapa tahun yang lalu gitu? Ini nggak salah sudah 2 kali gitu ya. 2 kali berjalan. Jadi harusnya itu tiap 3 bulan atau 6 bulan saya lupa itu selama 2 tahun dan nanti dokternya yang memutuskan. Jadi semua arsip ada di dokter. Nanti setelah dokter oke, dia mulai mencoba, tapi itu pengawasan ketat sekali. Jadi sekarang kan posisinya sudah dianggap penyintas dok. Iya. Ya puji Tuhan ya. Iya. Ini kan satu kasus yang maksud saya gini loh. Ini kan satu pergumulan yang jenis penyakit yang nggak gampang gitu ya. Banyak orang ketika menghadapi ini gitu ya, ya tepar. Betul. Nah, ini kan sekarang kan umur 40. Jadi sekarang umur berapa ini kalau boleh tahu? Saya 57. Saya kena leukemia itu usia 38. 38. Berarti kayak 19 tahun ya? Iya, 238 ini ya hampir 20 tahunan ya. 20 tahunan ya, 19 tahun ini ya, hampir masuk tahun ke-20. Wah, puji Tuhan, ini luar biasa anugerah Tuhan gitu ya. Amin. Nah, dari situ kan lalu apa ya? Jadi apa itu di tengah-tengah pergumulan itu ingat nasar lalu masuk sekolah kitab gitu. Iya. Sebenarnya itu tahun keberapa itu? Itu dalam masa pengobatan itu. 38 saya berobat mungkin pada waktu berapa ya? Saya usia ya itu sama 40-an 42 atau 43 saya lupa itu ya. Waktu memutuskan untuk sekolah. Nah, mungkin Pak Lim masih ingat gitu ya. Awalnya kan saya mau masuk di saat, tapi ketemu Pak Benny Solihin, beliau mengatakan, "Bang, kalau misalnya diterima kamu sekeluarga harus ke Malang." Nah, karena istri dan anak-anak nggak bisa, nah akhirnya saya nggak jadi masuk ke saat. Nah, ketemu Pak Lim ini kadang-kadang ada info gitu ya. Masuk di Alitea masih bisa gitu ya. Nah, saya coba akhirnya oke, tapi tahun pertama memang saya harus asrama. Setelah tahun kedua saya mengajukan untuk PP gitu PP ya? Karena berkaitan dengan keluarga juga kan. Ya memang masing-masing sekolah ada kebijakan lah bagaimana secara berkeluarga biasanya memang diharapkan harus tinggal di sekitar wilayah kampus gitu ya, kontrak rumah atau apa gitu ya. Jadi sejak tahun itu mulai gitu ya. Nah, waktu mau masuk sekolah Alkitab gitu ya, itu kan ada pergumulan nggak gitu? Pasti ada Pak Lim. Pergumulannya apa gitu? Satu, pergumulannya kan biasa saya ini kerja. Sekarang disuruh belajar lagi di kamar gitu ya. Saya stres. 1 tahun pertama saya kepengen pulang gitu ya. Karena aduh kok begini gitu ya. Saya nggak membayangkan gitu ya sekolahnya. Tapi akhirnya
saya masih ingat gitu ya. Kadang-kadang apa yang saya mau belum tentu Tuhan mau gitu. Saya takutnya nanti malah lebih parah lagi dari ini gitu ya. Saya bilang, ya dah, saya berserah kepada Tuhan gitu ya. Saya serahkan, kalau Tuhan memang mengizinkan saya untuk terus, maka pasti nilai memadai. Kesehatan memadai gitu ya. Nah, akhirnya saya terus jalan. Tapi di dalam perjalanan itu pernah dalam tahun pertama sel kanker saya itu naik 40%. Nah, sama dokter pada waktu itu dia tahu, saya disuruh kembali ke Singapura. Akhirnya dulu saya minum 4 tablet, sekarang harus minum 6. Nah, harus rutin. Nah, berangsur-angsur itu mulai pulih. Memang nggak mudah, itu tahun pertama. Tahun kedua jalan, kondisi memang nggak seperti orang yang normal gitu ya, cepat capek. Nah, tahun ketiga saya bilang, Tuhan udahlah, selesailah tahun ketiga ini. Terus saya ketemu Bu Fobi waktu di Galaxy. Bu, saya ini sudah tahun ketiga, saya berhenti aja Bu. Ya nanti coba didoakan Pak Bambang, bilang gitu ya. Kalau Tuhan izinkan terus ya terus. Terus saya mulai ingat lagi, iya gitu ya. Bukan saya memutuskan, saya akan terus gitu ya. Tadi Tuhan misalnya memberhentikan saya, pasti mungkin kankernya naik atau nilainya kurang gitu ya. Nyatanya jalan semua. Ya. Nah, waktu memutuskan begini itu anggota keluarga mendukung juga atau ya kerabat atau siapa lah gitu memberi konfirmasi. Oh ya, sama istri aja Pak. Memang semua ini apa yang saya rasakan waktu kuliah itu 4 tahun itu saya hanya konsultasi dengan istri gitu ya. Nah, terakhir memang istri tahun-tahun pertama mengatakan ya kalau kamu memang mau pulang ya pulanglah gitu ya. Tapi hati saya ini masih takut gitu ya. Takut cara Tuhan ini bukan seperti ini gitu ya. Karena saya waktu di rumah sakit ingat gitu. Sekali kamu nggak ingat gitu loh kalau kamu pernah nasar. Nah, akhirnya disuruh tuh bed rest di rumah sakit, baru saya ini baru sadar. Ingat panggilan Tuhan gitu ya. Nah, betul itu kita percaya panggilan Tuhan itu tidak pernah gagal gitu ya. Amin. Nah, waktu menjalani diagnosa lalu menjalani pengobatan itu pernah kecewa nggak sama Tuhan? Kan biasa kadang-kadang orang divonis satu sakit yang di luar biasa lah istilahnya, di luar dari kebiasaan gitu ya. Kalau orang sakit flu ya batuk ya wis. Tapi kan ada sakit-sakit yang kita anggap ini kan sakit yang nggak gampang. Iya, gitu ya. Nah, ini sakit terminal. Ya, itu pernah kecewa nggak gitu? Atau marah gitu sama Tuhan? Ada. Tapi pada waktu saya mengalami itu, puji Tuhan ada seorang pendeta. Nah, saya masih ingat pendeta Andre Ko. Ya, pendeta Andre Ko. Pendeta Andre Ko ini yang datang ke rumah, terus dia berbincang sebentar aja. Terus saya coba mencurhatkan kekecewaan saya. Terus dia bilang, oh biasa Bang. Itu siklusnya seperti itu. Gitu ya. Tergantung kamu, kapan kamu mau pulih. Saya kaget gitu ya. Nah setelah itu pulang, saya terus berjalan gitu, dalam hal seperti itu. Ya saya lakukan apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Nah kekecewaan atau kemarahan apa yang Anda ungkapkan waktu itu? Satu, pasti ini memakan waktu tenaga yang besar sekali gitu ya untuk khususnya untuk Emma, untuk istri, karena full kan harus ke dokter, harus rawat ini sambil kerja dia harus banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat itu harga obat. Harga obat waktu itu saya beli maksimal itu paling tinggi 25 juta per bulan. Nah, ini yang menjadi satu masalah yang besar gitu ya. Saya hanya Tuhan seberapa kaya saya gitu, bisa membeli obat. Nah, pada waktu bergumul itu ada rekan Emma, seorang dokter, anaknya tiba-tiba menyodorkan satu kertas, ini ada satu foundation untuk memberikan obat leukemia. Kaget saya gitu ya. Akhirnya kami lihat dan setelah itu kita coba apply. Nah pada awalnya memang
Nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Nah, kami harus nunggu lagi. Nah, di dalam penungguan itu saya bingung gitu ya. Apa yang ada saya jual untuk beli obat. Terakhir saya ini ada memutuskan gitu ya sama istri dan berkata di dalam kejenuhan itu jangan beli obat lagi. Stop sampai sini. Apa karena sudah nggak ada yang bisa dijual lagi gitu? Bukan ya? Karena sudah capek gitu ya, sudah capek. Terus memang salah satu sisi kan anak-anak masih ada, istri masih ada. Saya pikir iya ya, mau sampai kapan gitu? Apa yang bisa mau dijual lagi gitu kan? Nah, dan istri dan anak-anak juga butuh kehidupan gitu. Nah, saya waktu itu bilang stop obat, jangan beli lagi. Ini terakhir. Nah, Emma ini nggak bilang apa-apa, hanya diam aja. Ini berangkat dari keputusasaan atau memang karena faktor yang lain ini? Faktor yang lain. Jadi istilahnya saya hanya melihat bahwa kapan selesainya untuk pengobatan ini. Kalau misalnya obat ini begitu mahal, tapi harus beli sendiri. Belum saya harus pergi pulang ke Singapura. Itu biaya besar sekali. Itu tiap berapa waktu itu ke pulang pergi gitu? Pertama 6 bulan, terakhir sama itu 1 tahun sekali harus ke sana. Awal-awal 6 bulan. Nah itu yang saya rasakan dan cukup besar lah biaya untuk itu. Lalu apa yang bisa membuat Pak Bambang itu bisa bertahan bahkan sekarang seperti menjadi penyintas gitu? Ya memang ini anugerah ya. Saya waktu merasa putus asa di dalam posisi seperti itu dan saya memutuskan untuk tidak beli obat dengan pertimbangan yang banyak. Ya. Akhirnya karena ada juga pada waktu posisi itu ada tawaran untuk foundation itu, kami apply ternyata tidak dikasih karena ya ada hal yang harus kami lakukan di sini, tapi kami nggak akan melakukan itu. Dalam inti seperti ini, seandainya saya mau saya pasti dapat obat ini. Tapi yang saya takutkan, nah ini istri, ya ini pentingnya istri ini pendamping gitu ya. Saya bilang, kenapa kamu nggak mau lakukan? Begini loh, seandainya kamu ini dapat obat dengan cara yang istilahnya tanda kutip bohong, terus kamu bersaksi nih, gitu ya. Puji Tuhan saya dapat obat ini. Kamu tahu obat ini kamu dapat dari mana? Nah, saya baru kaget gitu ya. Iya. Akhirnya kami belajar gitu ya. Di dalam proses itu gak mudah untuk ikut di dalam realnya kebenaran firman Tuhan gitu. Akhirnya kami harus nunggu 4 bulan lagi. Nah, pada waktu bulan yang keempat, tiba-tiba seorang sales dari obat ini telepon ke istri. Pak atau Bu, silakan apply lagi. Karena Indonesia ini sudah dibuka untuk obat ini. Jadi lebih mudah. Nah, pada waktu itu dipegang oleh Yayasan Kanker Indonesia yang ada di Sunter, Jakarta. Akhirnya kami apply dalam 2 hari. Nah ini, obat saya ini tanggal 25 itu habis. Tinggal berapa hari aja. Begitu saya apply 2 hari, obat itu di ACC. Setelah di ACC, begitu obat ini selesai tanggal 25, obat yang baru itu datang. Persis gitu ya? Persis, saya sampai sekarang ini masih ingat gitu ya. Cara Tuhan ini luar biasa. Jadi nggak ada dalam pikiran kita gitu ya. Wah, ini providensia Allah yang ajaib ini bagi saya gitu ya. Iya, luar biasa Pak Ali. Gitu. Jadi setelah apply dapat, itu mungkin melegakan lah karena paling tidak kan pembiayaan menjadi ringan tuh ya. Sangat ringan. Gitu itu ya. Diberikan gratis semua ya? Iya, cuma waktu itu awalnya kami harus ke Jakarta ngambil. Jadi hanya ongkos tiket pulang pergi. Oh, ngambilnya malah di Jakarta? Di Jakarta untuk awal-awal karena obat ini kan mahal Pak. Sangat mahal. Gitu. Jadi harus disaksikan di sana di Jakarta. Nah, masa itu masih apa? Aktif bekerja atau pelayanan atau apa?
Masih tetap. Sebenarnya CML ini masih bisa beraktivitas. Jadi aktivitas masih tetap Pak Bambang masih kerja waktu itu? Atau? Masih ada. Masih Awal. kerja. Ya, waktu itu kan masih kuliah juga di sekolah teologi itu masih semua lakukan seperti biasa. Cuman cepat capek. Kondisi itu cepat lelah gitu ya. Nah kalau lelah istirahat ada sejam setengah, maksimal 2 jam udah enak lagi. Nah pada waktu itu ya di titik yang boleh bilang itu kan titik yang rendah di dalam pergumulan hidup itu ya. Pengalaman spiritualitas apa yang Pak Bambang rasakan atau memperkaya pengenalan Pak Bambang terhadap Tuhan? Iya, saya ini satu hal aja Pak Lu. Waktu di rumah sakit itu waktu menghadapi namanya kematian, itu saya ini berpikir gitu ya. Saya coba berpikir gitu. Seandainya waktu hari itu juga saya dipanggil, terus saya menghadap ke Tuhan, apa ya saya bawa gitu ya. Memang dari kecil saya ini Kristen, ya, di Samudra waktu itu. Nah sama orang tua, ya. Pelayanan ikut, pembesukan ikut, wah semuanya aktivitas semua ikut. Tapi gak tenang gitu ya waktu di rumah sakit. Bukan ini gitu, bukan ini. Rasanya kok bukan ya gitu ya. Terus saya ini pikir apa ya Tuhan, aku nggak tahu gitu ya. Rasanya ada ini sesak. Kalau dipikirkan itu sesak memang waktu itu. Nah pada waktu saya mikir sampai tengah malam gitu, saya baru Tuhan kasih jawaban. Apa itu? Satu yang belum kamu lakukan, yaitu membawa jiwa padaku. Saya kaget paling. Iya, selama saya pelayanan semua ini saya nggak pernah memberitakan firman, nggak pernah ngomong gitu ya. Ya sifatnya aktivitas lah ya. Semuanya aktivitas gitu kan. Jadi pada waktu saya melihat itu, oh iya, memang benar saya belum membawa satu orang pun loh belum tak bawa. Saya bilang ya itu menjadi doa saya untuk memberikan satu kesempatan kalau Tuhan masih memberikan. Ya Tuhan memberikan. Meskipun saya sedang mengalami koma waktu itu ya. Tapi Tuhan memulihkan waktu. Tuhan pulihkan, puji Tuhan itu ya. Iya. Nah setelah masuk seminari gitu ya di Aletheia gitu ya sampai selesai. Nah kan sekarang terlibat di pelayanan di lingkungan Gloria gitu ya. Pengalaman apa yang Pak Bambang rasakan setelah sekian tahun? Saya nggak tahu Pak Bambang sudah berapa tahun jadi hamba Tuhan ini. Mungkin lulus tahun berapa? 10-an Mbak ya, 10 tahunan lah. Lulus tahun berapa? Lulus tahun 12 masa? Iya, 2012. Waktu itu praktek di GKA Gloria Nirwana setahun. 2012 memang. Jadi tahun ini persis 10 tahun. 10 tahun. Dari 10 tahun ini kira-kira apa ya Pak Bambang bisa katakan mengenai perjalanan rohaninya? Apa yang menjadi kegelisahan saya pada waktu di rumah sakit yang saya ceritakan, ini waktunya untuk saya lakukan. Nah memang di GKA Gloria Nirwana ini selama praktek setahun sampai sekarang gitu ya. Nah Tuhan pimpin gitu ya untuk gereja ini gitu ya. Jadi memang pengalaman secara profesional atau secara penggembalaan masih kurang. Tetapi saya coba flashback ke belakang gitu ya. Itu ada seperti tuntunan Tuhan step-step gitu ya. Cuma yang saya pikirkan apa yang Tuhan mau adalah di dalam melayani itu dibutuhkan ketekunan. Satu. Yang kedua kesetiaan. Karena ini saya belajar dari penyakit saya. Gitu ya. Pada waktu saya mau keluar, saya bilang enggak. Biar Tuhan sendiri yang mengizinkan saya keluar, bukan saya yang memutuskan keluar. Nah ini terbawa dari kampus sampai di pelayanan. Sesulit apapun pelayanan ini, saya bilang bukan saya yang memutuskan. Kalau Tuhan mau memutuskan, pasti bisa lah, gampang gitu kan. Bukan saya sudah mulai takut di sana Pak. Nah jadi pengalaman-pengalaman yang di kampus yang saya dapat gitu ya, untuk saya bisa menyelesaikan, itu saya bawa di dalam penggembalaan untuk pelayanan di GKA Gloria di Nirwana. Nah di dalam pelayanan penggembalaan selama hampir 10 tahun lah gitu ya.
Kan biasanya kan juga bertemu dengan jemaat, juga dengan pergumulan, terutama yang sakit ya, dia katakan terminal gitu. Pak Bambang gunakan pengalaman Pak Bambang bersama dengan Tuhan itu sharing sama mereka begitu? Iya, pasti Wali. Atau mereka tanya atau Pak Bambang yang ngomong langsung begini? Ada yang tanya, ada yang saya selipkan di kesaksian sharing gitu ya. Di khotbah-khotbah itu kadang-kadang saya masukkan. Nah, jangan sampai kita ini mengalami seperti yang saya alami gitu ya. Karena sudah cukup. Karena ini parah sekali gitu ya dalam saya. Ya ini yang terlintas gitu ya. Jadi banyak hal yang saya ingin bagikan ke mereka gitu ya. Untuk sharing, kadang-kadang pas momen yang tepat, tema yang tepat, saya bisa masuk. Jika mereka jemaat paling enggak mendengar gitu ya pengalaman perjalanan yang tidak mudah ini Tuhan juga pelihara, ini bisa menguatkan mereka lah gitu ya. Iya, betul. Nah harapan Pak Bambang ke depan apa ini? Wah, harapan saya ini sering berdoa gitu ya. Sebelum masuk ke teologi maupun enggak gitu, kadang-kadang saya ini dalam satu doa saya ini hanya berulang gitu. Pakai saya untuk memberkati banyak orang. Nah, ini terus saya doakan sampai sekarang. Jadi nggak bosan saya berdoa ini gitu ya. Hanya simple gitu. Saya sebenarnya Tuhan pakai saya untuk memberkati banyak orang. Caranya gimana? Terserah. Saya ini nggak paham masalah ini gitu ya. Pakai caranya Tuhan. Saya kalau lihat perjalanan saya ini nggak ada dalam pikiran saya ini. Oh harusnya seperti ini harus. Semuanya sepertinya itu ditata gitu. Sudah ada realnya. Gitu. Cuman sekarang kita fokus enggak dengan apa yang Tuhan telah berikan terkait dengan tanggung jawab dan integritas. Nah sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil gitu ya. Karena kondisi ini kan enggak tahu, Tuhan yang beri. Saya merupakan satu anugerah tersendiri gitu ya. Nah sampai kapan? Ya sampai Tuhan panggil. Kemana? Enggak tahu, Tuhan tuntun aja. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada satu sandaran penuh di dalam doa saya untuk menyerahkannya. Ini kan secara umur kan sudah tidak terlalu muda, boleh dibilang gitu ya. Nah, itu juga pelayanan di gereja kan ada masa batas umur sih kan. Nah, kalau dihitung-hitung dengan polisi gereja di Gloria itu kan ya tidak terlalu lama lagi kita akan katakan emeritasi atau pensiun atau apa sejenisnya gitu. Pernah terbayang nggak? Setelah ini saya mau apa gitu? Sejauh ini masih belum balik, cuma pernah memikirkannya. Nah, tapi sekali lagi ya karena oleh-oleh dari kampus gitu ya. Jadi saya serahkan kepada Tuhan. Memang itu menjadi satu doa. Nggak tahu Tuhan mau pakai seberapa lama, gitu ya, dan di mana, gitu. Nah ini yang menjadi satu doa saya ya sampai sekarang ini. Jadi sehingga pada waktu saya berdoa itu saya hanya bisa apa yang saya dihadapkan dengan pelayanan ini akan saya kerjakan sebaik mungkin. Nanti ke depan apa saya serahkan kepada Tuhan. Bukan ada planning tapi ini pengalaman yang sebenarnya itu gentar sebenarnya saya ini. Dengan cara Tuhan memimpin ini kadang-kadang itu enggak terpikir gitu Pak. Nah dalam kesempatan ini saya ingin Pak Bambang ngomong sesuatu kepada yang pendengar lah. Kan di luar itu kan banyak jemaat juga yang mengalami pergumulan yang sama. Kadang-kadang juga tidak tahu harus bagaimana melewati masa pergumulan ini, bagaimana bertahan, bagaimana berharap kepada Tuhan. Nah Pak Bambang ingin ngomong sesuatu nggak dengan jemaat atau pendengar yang ketika menghadapi titik terendah dalam pergumulan hidupnya gitu ya? Iya. Saya dapat dari Filipi 1:21 bahwa mati itu satu keuntungan. Ya, kalau misalnya Tuhan masih memberi hidup, itu harus memberi buah. Nah, jadi ini yang terus saya kejar. Jadi tidak perlu takut terhadap kematian itu sendiri gitu kan? Iya. Selama kita memberikan buah di dalam hidup kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selama kita hidup kita harus berbuah bagi Kristus gitu ya. Kalau itu sudah dilakukan semaksimal mungkin apa yang ada pada kita, seluruh talenta kita berikan gitu ya, maupun apapun lah yang Tuhan berikan, kita akan melihat bahwa kematian itu satu keuntungan.
Kalaupun itu dihadapi ya. Dihadapi. Iya, betul. Karena kan pergumulan manusia itu salah satu adalah ada ketakutan ketika divonis dengan sakit terminal yang dikaitkan dengan kematian itu sendiri gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Bambang untuk sharing kita kali ini gitu ya. Saya berterima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan pelayanan yang ada gitu ya. Tetap menjadi berkat seperti doanya Pak Bambang gitu ya. Amin gitu ya. Amin. Oke, kita tutup dalam doa ya Pak Bambang ya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu melihat tangan Tuhan yang memimpin, menggembalakan dan memelihara akan kehidupan daripada rekan kami Pendeta Bambang Tejokusumo ya Tuhan. Masa-masa kehidupan yang kita jalani yang tidak mudah, tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan dan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan apa yang menjadi panggilan daripada Allah, dia boleh meresponi dengan positif ya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di Gloria Nirwana Eksekutif. Kami berterima kasih. Hamba tak berdoa menyerahkan akan kesehatannya ke dalam tangan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan terus topang dengan keluarga ya Tuhan, baik istri maupun anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga mereka tetap boleh mengecap dan melihat dan mengalami kebaikan demi kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Hari esok mereka ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan pakai secara khusus hamba-Mu ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengar doa kami dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, terima kasih saudaraku yang telah mengikuti acara podcast Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Pendeta Bambang Tejo. Nah, kita akan bertemu kembali di acara podcast berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mengikuti acara podcast Bukti Buka Hati dari satu episode ke episode berikutnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.